Bisa pakai Kudung. H tidak? Tidak. Oh, tidak. Tunggu dulu. Oh, delete ini. Nanti kita tambah sebentar. Gampang main juga. Cantiknya nggak sih foto nih? Baru bisa kan masuk di sini di kelompok tadi. Iya, baru Piko dong. Jadi baru nali Hanya yang pare lo, ani Nisa. Terabaikan nggak? Enggak, berkhianat. lintas ani seng. Lintas sekolah, lintas jenjang seng Isa. Bisa yang berkhianat, bukan kita toh yang abaikan. Ih, enggak, abaikan kita yang Dia abaikan yang nggak? anu ke SD. Ikat tanggal 24 anu di apa? Ini Itu loka. Loka. Saya Yeah. ini kemudian ini yang baru versi 1 ini. Kemudian saya ambil tugas kelompok, setiap kelompok akan membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerahnya dan menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian 7 aset utama sumber daya daerah, itu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, kemudian yang terakhir modal finansial. Kemudian ini yang saya maksud identifikasi aset daerah Kecamatan Sumbaopu dan Palangga serta strategi pemanfaatannya untuk sekolah. Nah, ini maksudnya saya di sini akan ada kayak semacam peta atau peta itu aset daerah di mana itu kita dapatkan itu atau di Google ada. Peta apa kita cari? Asetnya kan ada itu biasa itu pada saat kita kayak map tuh kayak map apa nih aset Kecamatan Sumbaopu. Aset daerah Kecamatan Sumbaopu tuh atau Palangga. Kayak begitu. Anu saja secara garis besarnya saja saya mau tampilkan di sini. Toh, kemudian nanti akan ada di sini. Nah, ini ada penjelasannya. Berikut adalah 7 aset daerah dari daerah Kecamatan Sumbaopu. Ini kan per daerah nih toh karena dua jaki kecamatan toh. Kemudian ini aset modal manusia, rata-rata guru di Kecamatan Sumbaopu dan Palangga diperkirakan berkualifikasi S1 sebesar 80% dan S2 sebesar 20%. Ini baru perkiraan saja. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau dikurangi atau ditambahkan dari temuan saya bisa nanti sebentar. Kemudian rata-rata guru di Kecamatan kenapa nama? Ini saya ambil dari dari teman sebenarnya contoh Sumbaopu dan Palangga. Sumbaopu dan Palangga kan kita Sumbaopu bisa sama Ki. Sumbaopu jasa ya. Cocok. Kecamatan kenapa diganti Kak? Sabar. ganti dulu kecamatan kecama. Sabar. Ini rata-rata guru di Kecamatan Sumbaopu dan Palangga yang sudah sertifikasi diperkirakan 70%. Itu kan banyak Mito. Kemudian rentang usia guru di Kecamatan Sumbaopu dan Palangga yaitu 24 sampai 59 tahun. Kemudian jumlah guru penggerak ini yang saya masih jumlah guru penggerak kan bertambah lagi toh. Jumlah guru penggerak dan calon guru penggerak di Kecamatan Sumbaopu dan Palangga diperkirakan 15 sampai 30 orang. Nah, sedangkan di Palangga itu sampai Sumbaopu itu banyak sekali kalau guru penggerak. Nah, ini yang kita mau tahu. Enggak. Berapa kita saja ini angkatan kakak. Mbak Anu di Sumbaopu. Kecamatan sayang, bukan kabupaten. Di anunya.
Dilihat di pengumuman. Perkiraan gini. Perkiraan Gini. Sembauku berapa, perkiraan Palangga Iya. berapa. Kita mau Kan dia di kira-kira. anu ini. Kalau Dia digabungkan itu 50-an di kayaknya. berapa? Semua angkatan atau angkatan saja? Seluruh angkatan dari angkatan 1 sampai 11. Sekitar 50-an ke atas. 50 di Nah, iya, ada Iya. itu. 50 sampai 60 lah. Biar seperti ini, Di. 50 sampai 60 Terlalu orang. sedikit itu, Kak. Terlalu sedikit kalau 60 kayaknya. Karena Berapa, Ji? intinya 50. Kayaknya diperkirakan sekitar 50-an. Dia makin 50-an sampai apa? Jangan sampai nah. Bukan mau begitu, sekitar 50-an. Iya, sekitar 50-an. Nah, 50-an, begitu saja. Iya. Iya, sekitar. Kenapa Kanita keluar, Ki? Jaringan Nenjo. Sekitar 50 orang. Maksudku saya perkiraannya itu ada rentang atau kurang 50 lebih sampai berapa. Kalau 60 kapan itu, Kak, sedikit? 50 sampai 80-an lah. Iya, 80 cocok. Oke, jumlah sekolah penggerak berapa ini sekolah penggerak kita? Karena Alfitian kah sekolah penggerak kah? Nggak ku tahu, Ki. Ada sekolah penggerak di Tunggu dulu, Kecamatan ku cari, Sembaupu. Ki. Iya, jumlah Tunggu sekolah dulu. penggerak di Kecamatan Sembaupu dan Palangga. Kalau di Bajeng ada ya. Anunya sekolahnya temanku. Ih. Oh lala, tunggu. Tadi. Siapa kirimnya atau kita? Kita mau pada sayang. Mana ini? Kayaknya masih sedikit itu sekolah penggerak, Kak. Memang sedikit, tapi maksudnya ada enggak? Tidak. Ada tidak? Ada. Apa berapa? Oh, itu. Sekolah penggerak di Sembaupu. Iya, di Kecamatan Sembaupu dan Palangga. Digabung, Ji. Palangga ndak ku tahu area. Nggak ada kayaknya Palangga, Ji. Pernah Kak dengar bilang, iya ada menjadi sekolah penggerak di sini ya. Ndak pernah aku dengar. Kecamatan Palangga. SMA Yapip Makassar Sungguh Minasa itu bukan Sembaupu, Di. Sungguh Minasa, Bu. Yapip. Sembaupu itu. Sembaupu, tapi enggak bukannya sekolah penggerak itu. Bukan toh? Bukan. Iya. Masih versi itu ya, Bu, bukannya sekolah penggerak Sakolata. Di Nepal tidak. Enggak jadi, enggak lulus, Ki. Oh. Enggak ku tahu, Ki. Alfidian enggak didapat. Enggak ada. Enggak pernah aku dengar, iya. Coba saya tanya dulu temanku, atau dihapus gitu, Di. Jam maki dulu, jam maki kasih masuk, Ki. Atau bilang maki saja di situ data tak terdeteksi. Jangan. Jam maki kasih masuk, Ki. Oh, itu masuk di aset modal manusia, Di, yang beginian. Iya. Saya tidak pernah dapat ini, maksudnya tidak ada contoh kuliah ini. Kemudian yang strategi pemanfaatannya, guru yang sudah S2 dapat memotivasi rekan lain untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian guru yang sudah sertifikasi bisa membagikan pengalamannya ke rekan sejawat yang belum sertifikasi.
Kemudian terjadinya kolaborasi yang baik antara guru usia muda dan usia tua. Kemudian guru penggerak dan calon guru penggerak dapat memberikan pelatihan kepada guru yang lain. Kemudian ini saya hapus Mina karena sekolah penggerak itu kan tidak ada gitu. Iya, ndak pernah pikir deh ngerti Palangga. Ada di Bajang itu tahu, temanku punya tuh anunya Pak Andi Palalangi sama Bajang itu ada 2. Nggak tahu, Pitiang itu bukan sekolah penggerak kah? Tidak, tarik udah ngari ya. Tunggu dulu, ku chat kita di grup bendahara. Iya. Oke. Selanjutnya aset modal usia, modal sosial. Ini kan tadi aset modal manusia toh. Ini kemudian aset modal sosial. Pertama, aturan maupun tata tertib yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian organisasi profesi seperti PGRI dan KKG dan MGMP. Saya tambahkan MGMP. Iya. Dan di rumah tak itu. Iya. Deh, ku kejar kita di pas 5 menit lagi jam 1. Belum Pak juga absen, MGMP, kemudian komite sekolah maupun paguyuban orang tua murid. Kalau kita kan bukan sama gitu paguyuban, kita kan orang tua peduli sama aja dengan paguyuban. Jadi saya ambil anunya saja secara umumnya. Iya. Kemudian strategi pemanfaatannya, satu itu menjadikan aturan dan tata tertib sebagai acuan dalam penanaman karakter. Kemudian PGRI, tunggu dulu. Dan KKG, PGRI, KKG dan MGMP. Di sebelahnya juga, Bu. Tidak dirubah. Ini saya yang sudah. Yang di belakang dannya, di depan PGRI dan KKG MGMP. Tidak ini Yudi. Yang di sebelah aset modal. Iya. KKG dan pegang. Oke. Ini PGRI, KKG dan MGMP sebagai wadah bagi guru untuk menyampaikan aspirasi dan komunitas berbagi praktik baik. Kemudian komite maupun paguyuban orang tua murid membantu terlaksananya program sekolah. Ini sudah benar toh? Sudah berjalan Minina? Iya. Oke, kemudian aset modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Sumbaopu dan Palangga. Kemudian strategi pemanfaatan, setiap kepala sekolah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan sekolah. Selanjutnya, aset modal agama dan budaya, pemuka agama dan tokoh masyarakat, kemudian tradisi. Kadang tradisi tak masih kuat toh, apalagi di Palangga. Kemudian perayaan hari besar keagamaan. Kemudian strategi pemanfaatannya memberikan sosialisasi terkait pentingnya toleransi beragama. Kemudian lingkungan sekolah sebagai tempat pengenalan tradisi budaya yang ada di wilayah Sumbaopu dan Palangga. Memberikan kebebasan untuk merayakan hari keagamaan masing-masing. Nih, itu. Kemudian aset modal fisik. Yang pertama gedung sekolah, kemudian sarana umum, misalnya masjid, pusat perbelanjaan. Ini kan daerah toh, pusat perbelanjaan, rumah sakit, puskesmas. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya ambil pusat perbelanjaan karena bisa kuliner, bisa ya lebih umum toh, jadi tidak terlalu banyak. Cukup baik. Oke. Strategi pemanfaatannya sebagai pusat utama terjadinya proses belajar mengajar maupun pusat kegiatan guru dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan pemanfaatannya masing-masing. Iya. Oke, selanjutnya. Titiknya itu Kak. Iya nih. Agak aneh nih notanya. Kalau Bu Ramlah yang itu lapangan Yusuf sarana olahraga umum itu Dek. Ada di sarana umum sayang, iya. Ini kan ada di dan lain-lainnya toh.
Iya, sarana Bisa olahraga. ditambahkan. Jangan terlalu padat karena ini nih. Ini sarana olahraga juga. Di sini. Iya, 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 sarana olahraga. Sarana Sehyusuf sarana olahraga. langsung. Sarana Nanti umum di nih. Lapangan Iya, Sehyusuf. lapangan Seyusuf. Oh, lapangan Seyusuf. Iya. Dah? Iya. Ya. Oke, selanjutnya aset modal lingkungan alam. Pantai, sawah, cagar budaya. Ada lagi? Masuk nih mungkin itu Pantai Galesong. Iya, oke. Langsung Sawah, pantai. cagar budaya. Kalau kolam itu bukan di lingkungan alam, dia buatan ji. Buatan, iya, iya. Oke. Kemudian strategi pemanfaatannya sebagai tempat pembelajaran di luar kelas, outing kelas bisa. Kemudian sarana untuk mengenalkan sejarah daerah masing-masing. Itu cagar budaya. Selanjutnya aset modal finansial. Pertama itu dana BOS. Ini kalau mau ditambahkan silakan. Dana kantin. Ini infak. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang tidak. Infak atau sedekah Jumat. Kemudian dana paguyuban. Dana paguyuban ini hampir sama dengan dana orang tua peduli. Kalau kita tuh yang rukoku tuh kalau SD. Kemudian dana PIP. PIP ini KIP. Kemudian strategi pemanfaatannya, dana operasional Kalau sekolah. saya Kak, dana YAPI. Ada sekolahku dana YAPI. Dana yatim? Dia kasih masuk YAPI. YAPI. Yatim piatu. Oh, ini sama gini sayang. PIP beda. Bisa kasih masuk? Beda PIP sama YAPI. Yatim piatu itu saya bekerja sama dengan apa lagi? Panti asuhan. Begitu. Dana apa? Iya. Dana YAPI. YAPI. Yatim YAPI. YAPI, iya. Gini. Jadi dananya tuh yatim piatu cocok nih. Oke. Kemudian strategi pemanfaatannya untuk membantu siswa. Membantu siswa. Maksudnya ini dana YAPI yang meninggal orang tuanya. Oh, apa nih? Membantu siswa. Membantu siswa yatim. Ya. Ya. Lebih lengkapnya begitu. Membantu Biaya pendidikannya siswa mungkin yatim bukan di biaya hidup. Yatim. Khusus yatim di? Yatim piatu, Bu. Khusus yatim piatu. Untuk melengkapi kebutuhannya? Ya, melengkapi kebutuhan di sekolahnya. Iya. Kebutuhannya. Oke. Baik, aset modal finansial dana BOS itu dana operasional sekolah. Untuk dana kantin, dana kantin, infak atau sedekah Jumat untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu nanti kita jelaskan beranjang sana ke panti asuhan, kemudian membantu juga anak-anak yang kekurangan, yang tidak bisa membeli seragam, kan biasanya dari dana ini toh, dana kantin, infak atau sedekah Jumat. Kemudian menjenguk anak-anak yang sakit. Kemudian dana paguyuban melengkapi biaya operasional yang tidak diakomodir oleh dana BOS. Nah, biasanya ini yang bergerak ini orang tua siswa. Kalau kita kan di SMP itu paguyuban. Kemudian kalau di SD itu adalah rukoku, itu orang tua peduli. Itu perkumpulan orang tua peduli. Itu jalan gitu. Apalagi itu jalan, alhamdulillah. Kemudian dana PIP untuk membantu siswa melengkapi kebutuhan sekolahnya. Kemudian dana YAPI membantu siswa khusus yatim piatu untuk melengkapi kebutuhannya. Kebutuhan sekolahnya. Iya, itu mah. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selesai nih. Begini, Ji.
Kemudian saya Kalau mau khusus nih, perlihatkan dulu yang satunya, nah. Iya. iya. Ini yang secara umum, Dik. Iya, secara umum ini, secara aset daerah gini, masih mencari iya. Kak aset yang per kecamatan itu. Saya save dulu, jambi dulu saya save deh sebentar, siapa tahu ada mau ditambahkan. Kalau saya iya, bagusnya Bu ditampilkan yang secara umum dan secara khusus. Bagaimana Iya, Kak tapi Neta? bagaimana Indah caranya? Bagaimana? besok. Oke, ini yang saya bentuk poster, perhatikan baik-baik. Ini secara ininya aja. Modul 3.2 ruang kolaborasi, modul Udah tampil, Bu. Oh iya di, astagfirullah. Salah Saya anak swab ke. dulu. Top share. Nanti cuci kaki no. Bukan aku tapi bau. Sudah tampil? Iya. Oke. Ini ruang kolaborasi modul 3.2 pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Ini kira saya kelompok 2, ternyata kelompok 1. Oke. Bor 1. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini saya jelaskan saya tambahkan ini modal manusia, ada modal sosial, kemudian ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, dan di atas itu adalah modal finansial. Sumber daya menjadi aset sekolah menurut Green dan Haynes 2016. Kemudian modal manusia itu antara lain kepala sekolah, pengawas sekolah, PTK, orang tua murid, alumni, komite, masyarakat sekitar. Kenapa diambil masyarakat sekitar? Karena mereka juga terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah kan. Kemudian strategi pemanfaatan, yang pertama itu kepala sekolah memiliki nilai dan karakter pemimpin berperan sebagai manajer di sekolah. Kemudian yang kedua, pendidik atau guru diberi kesempatan untuk pengembangan diri, mengikuti lomba, membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai kompetensinya, kemudian tenaga kependidikan atau peningkatan kompetensi pegawai melalui workshop, diklat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau untuk murid diberi kesempatan belajar dengan fasilitas sama, kesempatan berkembang di akademik dan non-akademik, diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau sesuai. Kemudian pengawas sekolah itu menjadi mitra atau kolaborasi untuk memberikan saran, masukan untuk pengembangan sekolah. Kemudian dari komite dan orang tua atau wali murid atau alumni itu sebagai sumber pendapatan alternatif, pemberdayaan alumni, menjembatani orang tua dengan sekolah, berkolaborasi untuk pengembangan sekolah. Kemudian yang keenam itu masyarakat sekitar itu strategi pemanfaatan itu mitra yang dapat diberdayakan untuk mengembangkan program sekolah. Modal sosial. Modal sosial di sini kerjasama dengan desa dan puskesmas. Kalau di kita kan, kalau di Palangga kan desa, ya kan? Kalau kecamatan di Sumbawa puskesmas. No. Desa atau kelurahan? Kelurahan kita. Kalau Palangga? Kalau Palangga? Desa. Kecamatan Palangga, desa Jenetalasa. Oh, jadi desa mau deh. Iya. Desa mau di. Iya. Ke toilet Kak dulu, Di. Kami melanjutkan. Oke. Kerjasama dengan desa dan puskesmas, kemudian MGMP, KKG, komunitas praktisi. Ada lagi mau ditambahkan ini? Modal sosialnya? Aman. Oke, selanjutnya strategi pemanfaatannya yang terkait di atas tadi, kerjasama dengan pemerintah desa atau kelurahan, yaitu melalui kegiatan Sabtu Bersih bersama di lingkungan sekolah dan kantor desa, kemudian mitra dalam memberikan beasiswa bagi murid kurang mampu dalam lingkup pemerintah atau desa atau kelurahan, kemudian sosialisasi PPDB jalur zonasi.
Ini kalau kerjasamanya dengan pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan pihak puskesmas melalui kegiatan rutin pengecekan kebersihan gigi dan mulut serta program cuci tangan dan senam massal. Ini kan sebenarnya baru-baru ini kan saya kalau di kelasku itu pemberian tetes polio itu masuk pengecekan kesehatan, Mudi. Pengecekan kesehatan dan kebersihan mulut. Iya, itu kesehatan. Kesehatan. Oke, kebersihan gigi dan mulut serta program cuci tangan dan senam massal. Oke, sudah cocok ini? Ada mau tambahkan, Dak Ji? Nggak, Ji, aman. Kemudian semua guru terlibat dalam NGMP dan KKG baik di sekolah atau di luar sekolah dalam proses pengembangan diri. Kemudian komunitas praktisi sekolah maupun di luar sekolah melalui program-program memberdayakan pengembangan diri murid dan sekolah seperti pengembangan literasi, numerasi, dan pembelajaran berbasis IT. Kan sekarang marak gitu, sekarang kan sudah serba IT semua. Iya. Selanjutnya modal politiknya Kemendikbud. Kemudian kesehatan, dalam hal ini puskesmas karena kita langsung terkait dengan puskesmas, kemudian bank, kemudian desa atau kelurahan, alumni atau politikus. Nah, ini strategi pemanfaatannya kerjasama dengan Kemendikbud melalui kegiatan pengembangan guru dan murid melalui program Merdeka Belajar dan Mengajar dan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan puskesmas dan pemerintah desa meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga atau instansi. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan pihak bank melalui program menabung oleh siswa. Kemudian yang keempat, ini yang saya mau garis bawahi. Kerjasama dengan pihak bank melalui program. Ini jangan, Mi. Ada ini juga bisa kerjasama dengan pihak. Apakah di atas nakah? Dede, Isa. Ini ada di sini deh. Ada aja penjelasannya ini. Ini aset modal politik ini. Ini ada di sampingnya untuk aset modal politik strategi pemanfaatannya kalau dari Kemendikbud itu melalui kegiatan pengembangan diri, ikut webinar, workshop, pengembangan guru dan murid melalui program Mereka Belajar dan Mengajar dan implementasi kurikulum Merdeka. Sekarang kan hampir semua mito pakai kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua dengan puskesmas, kerjasama dengan puskesmas dan pemerintah desa, meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga atau instansi. Ini dalam proses pencairan ini Bu, yang ketiga dalam proses pencairan PIP. Cocok Mi sayang, ini secara jangan terlalu panjang penjelasannya kalau PPT. Nanti kita yang jelaskan nanti pada saat presentasi toh kerjasama dengan pihak bank melalui program menabung oleh siswa. Nah, ini sebenarnya program menabung ini bukan ini, lain ini. Jadi kalau pihak bank itu bukan yang secara langsung dari KIP, bukan. Ini memang datang ke sekolah kayak di SMP saya dulu di Nepal. Iya, ada saya juga, iya. Ya, menawarkan untuk tabungan untuk anak-anak itu. Ada juga nomor 4 boleh ini enggak contohnya juga enggak gini jangan ditulis tapi masuk ke itu ada daerah tertentu di Palangga ada sekolah sekolahnya itu anggota dewan toh enggak disebut nama dia tapi beliau juga ambil kebetulan keluarganya suami yang mengajar karate di sana. Boleh. Itu anggota dewan bapak itu membiayai semua itu kegiatan karatenya sampai bahkan membiayai keluar untuk ikut tingkat nasional. Mungkin bisa itu juga dia sebagai contohnya besok disebut tapi tanpa sebut nama. Boleh. Masuk politik itu dia. Iya. Ini kan sebenarnya alumni dan yang sukses dalam bidang politik. Politik di sini maksudnya alumni yang sukses artinya itu dia kembali ke sekolah untuk menjadi motivator untuk anak-anak yang alma maternya yang datang ke sekolah kemudian menyampaikan seperti ini. Biasanya kan dia berbicara terkait kegiatannya dulu, saya juga seperti ini. Saya juga anaknya seperti ini dan alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di depan kalian sukses seperti ini.
Seperti itu, artinya mereka sharing Tapi bidang politik pengalaman. tidak gitu. Hah? Harus terjun di bidang politik kalau tidak terjun. Enggak, Ji, karena kan ya maksudnya kenapa politik ini secara umum, Ji, bukan Ji dibilang ada kayak apa nih? Kampanye Bukan. Partai Dia itu misalnya ada di dewan, ada di atas duduk kan, artinya dia orang yang penting. Duduk di sana lah. Artinya ini strategi pemanfaatannya itu meningkatkan peran serta. Artinya itu dia berperan serta, meningkatkan peran serta dan keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat jaringan sekolah sebagai sumber dana alternatif dan narasumber untuk belajar. Artinya mereka itu menjadi motivator untuk adik-adiknya atau alma mater di sekolahnya kan, memotivasi dan menginspirasi murid. Saya pernah melakukan ini, Dek. Maaf, waktu di Nepal itu kan ada paguyuban orang tua, toh paguyuban orang tua itu ada perwakilan di setiap kelas itu, ada namanya ketua paguyuban, ada bendahara, ada sekretaris, kemudian dikumpulkan itu semua, kemudian diundang nih semua dalam satu forum, toh. Nah, diundang itu narasumbernya itu ada yang dari kepala sekolah, toh. Kemudian ada yang dari alumni, tapi alumni bukan asal alumni yang sukses dalam misalnya dia anggota dewan, kemudian dia duduk di tempat yang mungkin boleh dikata bergensi juga untuk daerahnya kan, itu biasa diundang sebagai narasumber untuk berbagi, memotivasi teman adik-adiknya. Nah, itu. Tes, didengar Ja. Ada juga sedih. Ada. Nanti besok kalau misalnya kenapa Izzat? Silakan. Kalau saya kebanyakan yang lulus, Bu. Ada dokter, ada tentara. Itu nih sayang. Ini kan secara umum, Ji. Nanti besok kalau misalnya kita mau tambahkan, toh bisa, Ji. Pada saat kita memaparkan, toh sebenarnya banyak. Kami tidak menyebutkan satu-satu di sini, tapi ini secara umum saja. Kegiatannya strategi pemanfaatannya, bagaimana kita mengundang alumni tersebut untuk memberikan semacam sharing atau sebagai narasumber untuk belajar agar dapat menginspirasi anak-anak yang ada di sekolahnya, yang alma maternya atau tempat dia bersekolah sebelumnya. Nah, kalau misalnya mau kita tambahkan kayak Nita tadi boleh. Nanti besok pada saat presentasi. Iya. Besok Nita mau yang presentasi atau Nita saja. Saya moderator, Nita presentasi, nanti Isa yang ininya time keeper-nya sama ininya yang menanggapi nanti. Sama-sama kita menanggapi. Iya. Agak bermasalah saya tenggorokanku, agak kurang enak. Iya, itu lihat serak-serak dengan. Kemudian berikutnya, nanti pelajari saya sebentar. Modal agama dan budaya, program kegiatan agama di sekolah. Ini tidak disebutkan bilang khusus agama Islam, karena kan juga agama Kristen kodong. Program kegiatan agama di sekolah, kemudian sanggar seni sekolah, kemudian pondok pesantren. Ini kan yang ada pondok pesantren kan ada juga toh. Tetap kita masukkan ini, Dik, karena aset daerah ini. Iya. Oke, kemudian strategi pemanfaatannya, program atau kegiatan agama di sekolah melalui kegiatan Jumat ibadah, zikir bersama, sholat duha, sedekah Jumat, kemudian pesantren kilat, perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain-lain, untuk mewujudkan warga sekolah dan terciptanya lingkungan sekolah yang religius dan berkarakter positif. Warga agama sekolah. Itu kalau tahfiz, Kak. Tahfiz itu penghafalan sayang. Masuk masuk lagi. Ada program tahfiz tak? Kalau saya di sekolah aku ada tahfiznya. Oh iya, boleh. Kayaknya ibadah zikir. Zikirnya tidak gitu. Zikir bersama baru tahfiz.
Oke, program kegiatan ini kalau diganti anunya atau tak aneh. Oke, program kegiatan agama di sekolah melalui kegiatan Jumat ibadah, zikir bersama, tahfiz Quran, salat duha, sedekah Jumat, pesantren kilat, perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain-lain untuk mewujudkan warga sekolah dan mewujudkan terciptanya lingkungan sekolah yang religius dan berkarakter positif. Kemudian pondok pesantren sebagai mitra sekolah dalam memberikan pembelajaran bermakna bagi murid untuk meningkatkan kompetensi diri dalam agama. Nah, karena kita tidak ada pondok pesantren, kita hapus Mini. Atau biar Mi? Halo. Kalau saya dihapus, tapi kalau kita kan itu sama Karamlah. Tunggu dulu. Kalau di atas tidak ada pondoknya. Kalau di atas dihapus di pondoknya, di bawah juga dihapus. Tidak aku tahu saya. Kanita. Modal aset agama ini jangan Mi karena modal daerah ini. Kenapa Ki? Modal aset daerah ini jangan Mi. Oke. Jadi begitu yang ketiga, pemanfaatan sanggar seni sekolah melalui program kebudayaan untuk pengembangan murid dalam bidang seni seperti tarian adat. Kalau pakai bunting ini SMP selalu gitu, Angaru, kemudian kalau SD itu Gandrang Bulo dan lain-lain. Ada lagi mau ditambahkan? Kalau saya drum band. Drum band? Iya. Sanggar seni masuk drum band itu tak? Sanggar seni? Itu aku tahu kita. Dede, Isa kah? School itu kayaknya, Bu. Cocok misalnya, tapi apakah dia masuk di seni budaya itu? Sanggar seni tak? Tidak kayaknya, beda Tidak kayaknya. Ya, beda apa nih, menciptakan murid-murid yang terampil berbudaya, berdaya saing sebagai bekal diri di masa depan. Oke, modal fisik. Nah, ini yang saya bilang modal fisik kita kayaknya ada semua gini, Dik. Coba lihat. Kalau saya ada di perpustakaanku. Saya tidak Siapa yang punya musola? olahragaku. Siapa ada musola? Ada lapangan olahraga jika tidak ada sempit. Ada musola tak sayang? Kelas kosong dijadikan musola, ditata sedemikian rupa. Tidak apa-apa Ji. Berarti ada toh? Iya. Kemudian tempat parkir ada jelas, komputer ada, gudang ada, lab komputer ada SMP pasti. Tidak ada. Hapus kipareng. Tidak sempit di sekolahku, Kak. Oh, sempit dia deh. Tak lewat-lewat kena keres Nepal dulu. Oke, UKS ada saya guru UKS saja sempit. Gudang, kantin. Ada Ji. Kantin? Kantin tidak ada tahu. Kantin ada saya. Ada. Oh, ini modal fisiknya ini karena kalau kantin kan sebenarnya bukan dari sekolah atau dia punya sekolah itu. Sebenarnya itu Kak, kantin ada yang bangun sendiri, ada yang jangan dibangun sama sekolah. Jangan ini misalnya jadi ruang kelas. Ini kan artinya aset sekolah ini modal fisiknya. Ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium, lab ada, Iza? Ada. Oke, toilet, musola, lapangan olahraga saya ada. Lapangan upacara, oke. Gini, lapangan upacara dengan lapangan olahraga bersatu Ji. Kemudian UKS ada saya walaupun kecil, gudang, tempat parkir dan lain-lain. Ada yang mau ditambahkan? Ada lagi? Tidak ada, Mi. Ada, Mi. Kemudian aman. Oke, infrastruktur itu laptop, LCD, ini pasti ada semua. Instalasi listrik, air, internet atau wifi, alat transportasi. Tidak ada. Ini kayaknya tidak kita karena jadi Alpitian. Jangan, Mi. Alpitian ya ada. Oh, ada motornya dikasih sama dinas, Kakak? Kita? Bukan. Ada memang busnya dia pengantar. Oh. Oke.
bukan Alfitia, apa nih, Arifah. Strategi pemanfaatannya, 1, dapat memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara optimal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang berbasis TIK akan berjalan dengan baik melalui pemanfaatan, ini hapus gini. Hapus ini. Kita bagaimana cara kita memberikan pembelajaran TIK? Biar jangan nih. Tidak ada laboratorium sayangnya. Tapi ada di laboratorium komputer. Itu apa? Jangan nih laboratorium komputer itu apa namanya itu yang laptop itu yang dipakai siswa? Iya, Chromebook. Chromebook. Oh iya. Ada di Chromebook tak? Kegiatan pembelajaran berbasis TIK akan berjalan dengan baik melalui pemanfaatan laboratorium komputer serta sarana internet yang memadai. Oke. Kemudian penggunaan SAPRAS atau infrastruktur untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid untuk berinovasi dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Ini kan SAPRAS-nya itu biasa keluar kita pembelajaran di luar kelas, biasa dibawa ke jalan-jalan anak-anak, melihat lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian memfasilitasi kegiatan aktualisasi guru dan murid dalam bidang akademik dan non-akademik untuk pengembangan diri dan sekolah serta kegiatan olahraga warga sekolah. Ini terkait dengan yang ini, infrastruktur. Laptop, LCD, instalasi air, internet, wifi, dan lain-lain. Oke, sekarang modal lingkungan alam. Kebun sekolah, ada pohon manggata toh? Saya ada. Rambutan tidak ada saya. Ini apa pohon-pohon tadi sekolah? Bunga-bunga pun bunga-bunga begitu saja. Rambutan? Bunga aja. Ada. Bunga. Lahan kosong nggak ada. Oh, ada ya. Rambutan tak? Pohon alpukat. Alpukat di? Nggak ada apa-apa. Iya, pohon alpukat sama cermai. Pohon alpukat sama cermai. Tulisannya alpukat itu begini kah? Kalau saya VO. Oh. Bisa toh. Anjo mo Kak. Apa? Alpukat sama alpukat sama cermai nakke. Serius Kika? Tuh jangan iya pohon konjo. Pimaki dia di sekolah tapi ndak berbuah alpukatku. Bagusnya tahu itu. Kesukaan saya itu alpukat ke saya itu paling hobi makan alpukat. Tapi tidak pernah Kak berbuah. Satu buahnya selama berapa tahun. Masa? Iya, itu nak bilangi kepala sekolah tak kalah tebam mi. Tapi ada bilang jangan mi. Cermai gitu yang bagus. Anak-anak yang suki gitu. Pohon bambu juga ada. Bambu ada toh? Banyak kita berarti. Apalagi? Alpukat, cermai. Pohon bambu. Bambu ada. Apalagi? Sama ada itu yang besar-besar itu. Tobo-tobo. Apa namanya tobo-tobo? Iya. Yang berbuah. Oh, yang berbuah. Tobo-tobo berbuah juga, Ji. Tobo-tobo? Iya. Tapi tidak ada sebagai obat gitu ya. Bisa saja tidak tahu, baru saya lagi ditanya. Oke, ini saja. Kebun sekolah. Isinya itu antara lain pohon mangga, bambu, alpukat, cermai. Saya pohon jambu ada. Deh, kasih masuk ya. Jambu. Jambu lagi? Batu. Kemudian lahan kosong, persawahan, batu bata. Bukan batu bata, batu peping. Batu aspal. Ini mah deh, batu bata mah deh. Ada persawahan toh di sekitar tak? Tidak ada saya. Tidak ada. Itu.
Kalau anu Dita Batu merah. Pembuatan Batu batu bata. bata di sekitar sekolah. Iya, di sekitar sekolah. Enggak ada. Lingkungan alam berarti mungkin ada, mungkin kalau yang di Palangga sih jarang lihat itu ada lah, saya sering ada biasa sih saya di anu kok di lewati. Oke. Ini masuk. Strategi pemanfaatannya. 1, kebun sekolah. Hasil kebun sekolah seperti buah mangga. Tunggu dulu, rambutannya tidak ada atau diganti apa tadi? Ceremai. Alpukat. Ceremai. Buah mangga, ceremai. Saya pohon-pohon di sekolah. Alpukat. Ada pohon pisang sih, masih itu pohon pisang. Jambu biji. Pohon pisang orang sekolah. Bambu, pisang-pisangnya orang. Iya, tapi dekat sekolah biasa kita kasih. Oke. Sekolah. Nanti Nak bilang, di mana beda Mbak anuku pisanta, bukan pisanta deh. Oh iya Pak. Oke, kebun sekolah, hasil kebun sekolah seperti buah mangga, ceremai, alpukat, jambu biji, bambu yang dijual dapat digunakan. Ini biasa dijual kah? Tidak. Kalau saya emang gak aku dijual per itu banyak buahnya soalnya baru-baru nak jual toh itu harganya kalau saya tidak salah itu ada 2 jutaan. Dah. 2 jutaan. Kalau saya tapi ada teman yang tidak setuju. Dia bilang itu uang 2 juta kalau dibagi-bagi tidak seberapa dibanding kalau kita nikmati sendiri. Nikmati itu mangganya. Ya. Toh jadi tidak nyane. Kebun sekolah, hasil kebun sekolah seperti buah mangga, ceremai, alpukat, jambu biji, bambu yang dijual dapat digunakan. Bambu adakah? Bambu apa kita, Isa? Bambu. Bambu anu saya, bambu tiang bendera. Oh, bambu untuk tiang bendera toh. Biasa juga dijual kah? Dijual ki biasa, Kak. Tapi saya tidak kujual ki. Oke sayang. Bambu yang dijual dapat digunakan sebagai sumber dana alternatif bagi pengembangan program sekolah serta pemanfaatan pohon bambu sebagai bahan alternatif untuk pembenahan atau perawatan sekolah seperti pembuatan gazebo, rak sepatu, tiang bendera dan lain-lain di. Ya, tiang bendera. Oke. Sudah kujual ke sebagai pagar di. Tidak. Udah kupakai di pagar tiang, Ji. Oh, iya, karena ini bambuku bambu kecil sekali ya itu yang kurus kah? Oke. Kemudian yang kedua, lahan kosong dapat dijadikan program pembelajaran berbasis lingkungan hidup melalui apotek hidup, penanaman pohon, lahan berkebun dan bertani bagi warga sekolah maupun warga sekitar yang dijadikan mitra. Ini untuk lahan kosong. Biasanya kan kita ada penanaman kayak bakti sosial begitu toh. Kemudian yang ketiga persawahan. Posisi sekolah yang berdekatan dengan persawahan dapat dijadikan sumber belajar bagi murid. Kalau di Palangga itu kayaknya dekat persawahan ada. Dinita? Tidur Kinita kah? Saya kalau berjalan-jalan ke Sumbawa daerah-daerah yang di belakang itu pedesaan ya ada di daerah-daerah Samata toh. Kemudian 4 aset batu bata yang dikelola oleh sebagian orang. Enggak gini di. Batu bata tidak jadi. Halo. Tidak Ji saya. Yang sudah menikah. Tidak ada Ji aset batu bata di. Tidak ada Ji saya di sini Palangga. Oke. Batu bata jadi di Bontonompo. Di Bajeng, iya Bontonompo. Ya, Bajeng Bontonompo temanku di situ, dekat rumahnya. Modal finansial, dana bos, beasiswa PIP apa tadi? Apa lagi tadi sayang? Yapi. Hah? Yapi. Dana Yapi. Dana huruf kantin. Besar Kak, Yapinya. Oh, huruf besar semua. Iya, karena singkatan itu. Infak sedekah Jumat.
Ini strategi pemanfaatannya dana BOS melalui penganggaran untuk program sekolah yang prioritas dalam RKAS. Kemudian beasiswa PIP melalui pendataan murid-murid yang kurang mampu sebagai peserta program Indonesia Pintar yang termasuk bagian dari program pemerintah untuk kesejahteraan pendidikan dalam peningkatan SDM unggul. Kemudian tidak. Gimana tiga nah? Ini aku heran. Ayo. Entar kira deh Kak. Ketik dulu kapan dulu? Dan apa tadi? Dana Yapi. Macam itu melalui pendataan murid yang kurang, yang tidak mempunyai yang melalui pendataan murid-murid yang tidak memiliki orang tua. Ya. Yang tidak memiliki orang tua atau dalam kurung meninggal atau yatim piatu. Apa lagi? Itu juga kayaknya. Untuk itu Bu, untuk kesejahteraan. Ini dengar tuh. Oh ini tercakap Pak nih. Berarti nampaknya yang ya. Mau nganter lang. Di mo kumakan di naman dyan. Enak nama Kang es krim. Siapakah itu? Anaknya Nita? Hah? Anaknya Nita. Anaknya Isa, Kak. Anaknya siapa? Isa. Mau makan es krim. Saya bukan anak. Saya mau makan es krim. Udah deh. Apalagi tadi dana Yapi melalui pendataan murid-murid yang tidak memiliki orang tua atau yatim piatu untuk kesejahteraan pendidikan, untuk membantu pendidikan yang ada di sekolah, membantu biaya pendidikan siswa dan memenuhi biaya pendidikan mereka. Bisa. Oke. Dan akan dijadikan pendatang alternatif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Infak atau sedekah jemaat dijadikan sebagai program pengembangan kegiatan rohani Islam, sumber daya alternatif, perbaikan atau perawatan musola sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dan sosial seluruh warga sekolah, itu menunjukkan sikap religius. Ini saja mungkin. Langsung terima kasih. Nah, pertanyaannya sekarang, yang mana nanti yang kita akan ambil ini? Pertimbangkan sebentar. Itu karena itu yang satunya harus dapat data itu, data aset Kecamatan Sombaopo dan Palangga. Mau saja kayak foto toh, kayak posternya toh, yang kayak peta ininya, peta asetnya.
Nanti di screenshot baru dimasukkan Mi. Di SSB saja. Kalau kita yang mana mudah kirasa? Yang kedua. Kalau yang ini kan sudah lengkap Mi. Tidak ada Mi lagi mau ditambahkan. Kalau yang pertama itu masih mencari Ki. Oh ini mau palet. Terus ada lagi satu kalau mau lihat Ki. Ini secara apa tadi ini umum khusus. Secara khusus itu, yang tadi secara umum. Oh ini terkhusus Mi, semua ada semua Mi dalamnya. Iya. Yang ini yang slide kedua. Oh iya. Nah ini lagi, ada lagi ini contohnya. Ini yang aku maksud, yang ini toh. Belum pikir share. Oh belum tadi. Iya, share ke dulu. Tunggu dulu. Oke. Nak kucing ada sekolah penggerak di Sumba Opo. Sini. Tidak ada. Oh iya. Telepon beri temanku. Mana menuku Tunggu dulu nah. Masih banyak waktu Kak. Jam 5 pas baru ditutup Ki. Ya 5 apa? Yang kayaknya kurang bagus ini. Jam 3, 15. Ya, jam 3. Terlihat Ki? Selesai. Iya, selesai Mi. Selesai Mi, terlihat. Salah usap. Ada jelas kok. Efek tak do. Cipur Kak. Belum baju makan saya kok dong. Agak bermasalah ini tampilanku saya nih. Lalat ke mungkin di situ anu tak? Lalat di jaringanku memang. Tunggu dulu nah. Ya. Halo, Assalamualaikum, Pak Dedi. Ada siapa di sini yang sekolah penggerak di SMP yang Kecamatan Sumbaopo? Hah? Siapa lagi di Kecamatan Sumbaopo sama Palangga yang tos pensas? Apa lagi? Spentik, SMP 3. Manuju teh ke Kecamatan Sumbaopo. Palangga. Biar Mi Kecamatan SMP Palangga, Nepal. Pak belum Pi. Tidak masuk itu pernah mendaftar memang tidak masuk. Tidak masuk ke Beren. Jadi baca gitu kayaknya. Sudah sayang? Kalau Spencer saya tinggal Ki. Iya, muncul nih. Oke, berarti karena ini untuk alternatif 3. MP3 juga kita cek saja dulu. Iya. Oke. Oke, Pak. Thank you Pak Dedi. Bisa tahu ya. Anu guru penggerakku. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian itu mau tanyakan berapa Nuna guru sekolah penggerak itu. Ini pendahuluan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan potensi sekolah sesuai kodrat alam dan zaman. Optimalnya adalah suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan, visi, dan misi yang sudah direncanakan. Kemudian aset-aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal politik, 4 modal agama dan budaya, 5 modal fisik, 6 modal lingkungan alam, yang ketujuh modal finansial. Kemudian modal manusia, ini agak panjang memang kalau kita mau nanti
Tidak tahu berapa lama waktunya yang diberikan kepada kita. Yang pertama, modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Yang kemudian yang kedua, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan dimiliki setiap organnya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Kemudian yang ketiga, pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan, contohnya kecakapan pemimpin sekelompok orang, dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok, kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, yang negosiasi, kecakapan yang berhubungan dengan seni dan budaya, contohnya kerajinan tangan, menari, bermain teater, dan bermain musik. Kemudian aset SD ini secara spesifik nih, SD misalnya SD Jenetal Lasa, kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikannya, S1 berapa orang, S2 berapa persen, kemudian tamatan SMA ada tidak, kalau tidak ada dihapus saja. Kemudian yang memiliki sertifikat pendidik berapa orang, misalnya ini 14 orang dari 28 guru, atau ada sekitar 46%. Ini nanti sebentar akan kita gali lebih panjang lagi nih. Komite sekolah dan alumni sekolah aktif dan biasanya membantu dalam kegiatan yang dibuat oleh sekolah. Karakteristik siswa beragam. Kemudian modal sosial, ini saya lewati saja modal sosialnya ini. Kemudian aset dari masih sekolah yang sama masih sekolah SD tadi, misalnya kita ambil dari SD-nya Bu Anita, aset SD Jenetal Lasa, ini kerjasama dengan beberapa instansi seperti Puskesmas, Polsek, lembaga tahfiz provinsi, atau karena kita adalah ini berarti kecamatan. Ya, kecamatan. Oke, masyarakat sekitar, kemudian kerjasama dengan Puskesmas, kemudian Polsek, kemudian lembaga tahfiz. Itu membantu menyukseskan program satu sekolah satu tahfiz. Kemudian IP membantu menyukseskan program literasi baca tulis Al-Quran. Ini kan biasa kita lakukan di sekolah juga. Selanjutnya modal politik, ini kita lewati saja. Ada di sini penjelasannya, modal politik tidak hanya dimaknai bla 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 gitulah. Kemudian aset SD, ini mulai nih, aset SD apa? Status sekolah negeri, akreditasi apa? Kayak seperti itu Ini secara spesifik sekolahnya ini. Kemudian modal agama dan budaya. Agama merupakan bla 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 bla. Ini agak lebih panjang lagi anunya. Aset SD masih sama, kondisi masyarakat sekitar yang religius mampu membangun karakter dan etika siswa yang baik. Kemudian modal fisiknya terdiri atas 2 kelompok utama. Ada bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, bla 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 bla. Nah, ini mulai lagi aset SD yang berikutnya. Ini yang masih masih sama ini model dia. Iya, masih yang SD sama. Ini memang agak panjang penjelasannya ini. Modal lingkungan sampai nomor 7. Kayaknya ini Bos, masing-masing setiap model ada 3, karena ada 3 ribet kayaknya ini Bu. Seperti itu ribet gini, karena dia agak lebih spesifik, jadi panjang spesifik. Nah, berarti kita yang pertama atau yang kedua? Sebenarnya yang pertama. Sebenarnya ini baik, Ji, tapi enggak cukup waktu nanti. Iya. Bagus yang pertama tadi, Bu. Pertama mau. Tapi jelas sekali, simple tapi jelas. Itu yang pertama kali ya. Kan bisa jadi dikembangkan nanti kalau di tinggal satu yang kita cari di aset kecamatan Sumbawa dan Palangga. Antara 1 dan 2 itu bagus. Antara nomor yang pertama yang kedua tadi bagus. Cuma yang pertama itu simple tapi jelas. Iya. Jadi apa yang kedua? Saya carikan. Kalau kita yang kedua kita Kanita
Sembarang Ji, 1 atau 2 itu antara, tapi kusuka itu yang pertama yang simpel Ki. Iya, yang kalau ke yang 1 pertama Kak memang. Anita. Berarti ke 1 mau. Iya. Kalau tidak dapat Ki ini yang dibutuhkan yang pertama ya, itu mau yang Ambil kedua, yang kan kedua. yang kedua lengkap nih. Iya, Iya. 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 Apa kita cari yang pertama Buram lakukan TB cari di sini di Google? Yang pertama itu saya cari identifikasi aset daerah Kecamatan Sumba Opu dan Palangga. Aset daerah di Kecamatan Sumba Opu dulu. Iya. Di sini yang muncul rumah adat Sumba Opu. Iya, karena ada kan kayak peta-petanya di kecamatan apa kayak begitu. Oh iya, ada kirimkan peta di sini. Iya. Mau ini petanya? Iya, petanya itu sayang. Petanya itu yang saya maksud. Screenshot kini. Oh iya. Peta Sumba Opu toh? Iya, Sumba Opu sama Palangga nah. Oh iya, tunggu dulu. Dia lalot ke dia. Aku cari di HP dulu. Oke. Petanya aja saja. Ya kita cari iya. begitu. Iya. Sabar loading. Ini ada. Aku kirim di grup nih, Dik. Iya, ini bagus. No, ini bagus. Linknya aku kasihkan Ki, supaya kita yang SC baru langsung kasih masuk, jangan sampai buram Ki kalau saya SC di sini. Ada ku japri Ki. Kalau enggak lagi ku cari. Ini. Saya kirimkan ke contohnya nah, yang mana yang ini nah. Iya. Yang saya butuhkan. Oh iya. Ya betul saja bisa membantu. Iya. Atau membanting. Oh, kita cari Sumba Opu, Bu Isa. Saya cari Palangga Pale. Tapi yang mana contohnya peta? Ada sudah kukirim itu. Ini peta kecamatan, misalnya contohnya itu kan ada toh petanya sayang. Oh iya. Oke. Ini tadi. Apa saya? Kita Palangga. Saya ada tadi kukirimkan Ki, Bu Ramla. Ada nih. Iya, ada linknya itu. Oke. Yang peta begini. Dia keluar. Oh, ada ini ku kirim di ini, di inbox. Oke. Ini di. Ada mau kirimkan nggak? Ada ku kirimkan di inbox ini baru-baru lagi. Oh iya. Peta Palangga. Palangga ini dia yang Adik. Yang lengkap ke ininya. Gerakan cepat, habis waktu. Iya, tinggal 14. Ini kalau ku klik saya kayak maps Ki. Gambar, cari di gambar. Semua pula Ki. kirimkan Ki. Yang kirim map, gambar cari. Administrasi Kecamatan Palangga. Ini. Ada Sumba Opu, tayang Oke, ini Palangga juga aku kirim. Ada ku japri Ki. Oke. Palangga di bawah. Supaya bagus Ki kalau kita ini. Padahal kenapa Ibu Uni? Tidak baik itu yang jaringan. Nah. Seandainya bisa toh sama semua kenanya. Iya.
Tunggu saya masukkan dulu nah. Iya. Saya download dulu. Izin ke toilet Kak dulu, Dik. Iya. Kenapa nu lempar terus itu mainan nu kia suruh sakit? Kenapa tahu cowok Kak? Nu lempar terus ki Kak mainan nah. Udah. Kalau beli Nah dia temani ki mainan tak duduk satu itu. hari ji. Hah? Nah temani ki duduk. Nah temani ki. Nah temani Kak di sampingku tapi Oh. main ji. Itu mau temani ki bicara. Iya. Ini cantik petana. Kapan ini lo kakak? Besok. Ih, kalau Oh loka. lo kalau lo ini loka keberapa makiku lupa mi. Ih, loka keempat. Oh bukan kelima. Ada yang mau mi kelima. Kalau keenam, ketujuh enggak mi. Oh tidak mi dik. Sumba opo ini dek? Lomba opo. Mau cari yang cantik-cantik Kak. Cari maki cepat. Itu Agak miku aneh nih, agak kecil gini kerasa. Ini yang sumba opo saya yang terbalik ya. Itu yang cantik jelas anunya nama daerahnya. Biar Kalau yang ini penting teh ada. dia kami itu mendekat. Kalau ini administrasi peta. Cucu mine. Ada pacinongan, katangka, pandang-pandang. Ada mampulong kiki tadi kak. Ada mampulong, Montemarano.
Mana Karamla Bu Kak Anita? Terlempar ke kodong. Hmm. Tidak baik jaringan tadi Nabi bilang. Berusaha ini masuk. Ku mati menyala speakerku ke kerja itu di sebelah rumah jadi dumbuk ya. Ikut tumbuk ya. Oh. Iya, kenapa tak keluar? Itu baru masuk. Oh, masuk Maki. Oh iya iya. Mami kapan ditutup ini Kak? Berusaha nih masuk Bu Ramla, sudah aku telepon. Nah bilang sementara loading nih masuk. Iya.